Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ririn Aprianti, mahasiswi program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi partisipasi politik. Untuk itu, simak videonya ya. Ada beberapa materi yang akan kita bahas mengenai partisipasi politik. Yang pertama, definisi partisipasi politik. Yang kedua, konsep dalam partisipasi politik. Yang ketiga, peningkatan partisipasi politik. Yang keempat, tipe atau model partisipasi politik. Yang kelima, bentuk partisipasi politik. Oke, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu definisi partisipasi politik. Menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah atau public policy. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum ataupun menghadiri rapat umum. Setelah mengerti apa yang dimaksud dengan partai politik, kita juga harus tahu apa aja yang menjadi konsep dari partisipasi politik. Jadi, konsep dalam partisipasi politik itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, political efficiency, dan yang kedua, apati. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, political efficiency, yaitu rasa percaya atau keyakinan bahwa partisipasi politik yang mereka lakukan sedikit banyak memiliki efek atau pengaruh terhadap kebijakan negara yang dihasilkan. Sedangkan yang kedua, yang apati, yaitu warga negara yang sama sekali tidak tahu dan tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan politik. Kemudian, peningkatan partisipasi politik. Menurut Myron Weiner, ada 5 penyebab munculnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam suatu proses politik. Yang pertama, modernisasi di segala bidang kehidupan yang menuntut masyarakat untuk ikut andil dalam proses politik. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam struktur kelas sosial. Hal ini terkait dengan masalah siapa yang berhak untuk berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. Yang ketiga, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Yang keempat, yaitu konflik antar kelompok pimpinan politik. Dan yang terakhir, keterlibatan pemerintah yang luas dalam urusan sosial ekonomi dan budaya ini merangsang munculnya tuntutan untuk kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik. Tipe atau model partisipasi politik. Ada 2 tipe model atau partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. Yang pertama, partisipasi otonom, yaitu partisipasi yang sifatnya sukarela berdasarkan kehendak pribadi tanpa campur tangan pihak lain. Yang kedua, partisipasi mobilisasi, yaitu partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan pihak lain. Bentuk partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik yang pertama, konvensional, merupakan bentuk partisipasi yang lazim dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam kondisi yang umum. Misalnya, pemberian suara atau voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam kelompok kepentingan, melakukan komunikasi politik dengan pejabat politik, dan lain sebagainya. Yang kedua, partisipasi politik non-konvensional, yaitu merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di luar kebiasaan atau kondisi yang umum terjadi. Misalnya, pengajuan petisi demonstrasi, tindak kekerasan politik terhadap harta benda, atau perusahaan pemboman, pembakaran, tindak kekerasan politik terhadap manusia, misalnya penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi, kudeta, dan lain sebagainya. Nah, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.